Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Sini kami akan memaparkan materi kami mengenai manajemen sekolah. Dan sebelum kami masuk ke dalam pembahasan kami mengenai materi kami, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama, perkenalkan nama saya Sarika Sari sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Yang kedua ada Tina Renita sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir ada Muhammad Nawab sebagai pemateri terakhir. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materi. Di sini yang pertama ada dasar-dasar manajemen. Nah, dasar-dasar manajemen itu adalah proses mengatur dan mengkoordinasi sumber daya seperti manusia, material, dan juga keuangan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dan yang kedua ada beberapa fungsi dasar-dasar manajemen yang bisa kita gunakan. Yang pertama, di sini ada perencanaan atau planning, di mana pada proses ini itu kita menentukan tujuan organisasi dan merumuskan strategi untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, di sini pada planning ini, otomatis ketika kita ingin melakukan satu pekerjaan, otomatis kita membutuhkan yang namanya planning atau perencanaan untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Dan yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Nah, pada organizing ini setelah perencanaan tadi dilakukan, maka langkah berikutnya adalah mengatur sumber daya dan aktivitas agar sesuai dengan rencana kita. Dan poin ketiga ada pengarahan atau leading, di mana pada leading ini merupakan proses melibatkan motivasi pemimpin dan mengarahkan anggota organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Nah, setelah tadi ada planning dan juga organizing, pada poin ketiga ini kita memerlukan sebuah pemimpin untuk mengarahkan kita atau mengarahkan anggotanya untuk bekerja sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan tadi. Yang keempat ada pengendalian atau controlling. Nah, tahap ini tuh mencakupi pemantauan, evaluasi kinerja organisasi untuk standar yang telah ditetapkan tadi. Dan poin terakhir dasar-dasar manajemen, yaitu pengambilan keputusan atau decision making. Pada decision making ini berfungsi untuk mengintegral dalam semua tahap manajemen. Baik, we move to the next slide. Ada manajemen komunikasi. Manajemen komunikasi ini tuh merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian komunikasi dalam sebuah organisasi untuk mencapai sebuah tujuan yang efektivitas operasional. Nah, apa sih tujuan dari manajemen komunikasi? Tujuannya itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas komunikasi di dalam organisasi. Dan tujuan yang kedua adalah untuk menjaga hubungan baik dengan stakeholder internal dan eksternal. Dan tujuan yang ketiga itu untuk mengelola informasi dan mengatasi krisis komunikasi. Baik, pada slide kedua ada komponen manajemen komunikasi. Nah, apa saja komponen utama dalam manajemen komunikasi? Yang pertama ada perencanaan komunikasi untuk menetapkan tujuan komunikasi atau audience target dan pesan yang akan disampaikan. Komponen yang kedua ada pelaksanaan atau implementasi strategi komunikasi melalui berbagai saluran seperti email, rapat, dan juga media sosial. Dan yang terakhir ada evaluasi, di mana pada evaluasi ini itu mengukur efektivitas komunikasi dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Nah, apa saja teknik dan alat dalam manajemen komunikasi? Yang pertama ada komunikasi internal. Nah, pada komunikasi internal kita menggunakan alat seperti bulletin, internet, dan juga rapat untuk memastikan informasi sampai kepada anggota tim. Dan yang kedua ada komunikasi eksternal. Nah, untuk mengelola hubungan dengan media, pelanggan, dan investor melalui press release, media sosial, dan juga laporan tahunan. Baik, we move to the next slide.
ada manajemen waktu. Nah, manajemen waktu ini adalah proses perencanaan dan pengendalian bagaimana seorang menghabiskan waktu mereka, dan untuk ini tuh bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan produktivitas, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Baik, komponen utama ada di sini, ada komponen utamanya. Di sini ada beberapa poin, ada 4 poin. Yang pertama, perencanaan juga, itu untuk mengidentifikasi tugas-tugas yang perlu dilakukan dan membuat jadwal untuk menyelesaikan tugas-tugas. Yang kedua, penetapan prioritas, mengurutkan tugas berdasarkan pentingnya dan urgensinya, ini tuh sering menggunakan metode seperti matrix Eisenhower. Ya, next ada pengorganisasian. Pada pengorganisasian ini tuh kita mengelompokkan tugas yang serupa dan menetapkan waktu tertentu untuk menyelesaikannya. And the last ada pengendalian atau pemantauan penggunaan waktu untuk mengevaluasi hasil dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Baik, apa sih tujuan dari manajemen waktu ini? Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, mengurangi stres dan beban kinerja. Dan yang terakhir, memastikan waktu digunakan secara efektif untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, teknik apa yang digunakan dalam manajemen waktu? Yang pertama ada to-do list. Nah, to-do list ini itu daftar tugas yang harus diselesaikan. Dan yang kedua ada time blocking, untuk menetapkan blok waktu tertentu untuk menyelesaikan tugas atau aktivitas. Dan yang ketiga ada Pomodoro Technique. Pomodoro Technique itu merupakan teknik yang membagi waktu kinerja menjadi interval. Biasanya membutuhkan waktu 25 menit, diikuti dengan istirahat singkat. Dan yang terakhir ada GTD atau Getting Things Done. Nah, sistem Getting Things Done ini merupakan sistem manajemen tugas yang membantu mengelola dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan efektif. Jadi itulah tadi penjelasan saya mengenai dasar-dasar manajemen dan juga manajemen komunikasi dan manajemen waktu. Saya serahkan kepada pemateri kedua. Oke, lanjut ke bagian materi yang keempat, yaitu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarluaskan informasi yang diperlukan untuk manajemen suatu organisasi. Adapun tujuan utama dari sistem informasi manajemen adalah untuk menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan yang mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan strategis dalam organisasi. Sistem informasi manajemen memiliki beberapa komponen. Yang pertama ada data input, yang dimana di sini dilakukan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti transaksi, laporan, dan sensor. Komponen yang kedua ada pengolahan data, yang dimana di sini itu dilakukan transformasi data mentah menjadi informasi yang berguna melalui proses seperti pengolahan dan analisis. Komponen yang ketiga yaitu penyimpanan data. Di sini itu dilakukan menyimpan data dalam basis data atau sistem penyimpanan untuk diakses dan digunakan di masa yang akan datang. Komponen yang keempat adalah informasi output, yang dimana di sini itu dilakukan penyajian informasi dalam bentuk laporan, grafik, atau dashboard untuk keperluan pengambilan keputusan. Komponen yang terakhir adalah pengendalian sistem. Di sini mekanisme untuk memastikan keakuratan dan keamanan informasi serta menjaga integritas sistem. Oke, lanjut. Sistem informasi manajemen itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, perencanaan. Yang ketiga, pengendalian. Dan yang keempat, koordinasi.
Oke, lanjut ke bagian materi yang kelima, yaitu manajemen rencana pengembangan sekolah. Manajemen rencana pengembangan sekolah adalah proses sistematis yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan di sebuah sekolah. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan hasil belajar siswa. Yang kedua, untuk memperbaiki fasilitas dan sumber daya pendidikan. Dan yang ketiga, meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan staf pengajar. Dan yang terakhir, untuk menjamin keterlibatan dan dukungan dari komunitas sekolah. Oke, adapun langkah-langkah utama dari manajemen rencana pengembangan sekolah. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan, yang dimana di sini menilai kondisi saat ini dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Yang kedua yaitu penetapan tujuan, yang dimana di sini itu untuk menentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang ingin dicapai. Yang ketiga, perencanaan aksi, yang dimana itu di sini dilakukan pengembangan strategi dan rencana aksi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, yang keempat, implementasi. Melaksanakan rencana aksi termasuk pengalokasian sumber daya dan pengorganisasian kegiatan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan pemantauan. Di sini untuk menilai kemajuan, mengevaluasi hasil, dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Oke, selanjutnya bagian materi yang keenam yaitu manajemen mutu terpadu. Manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management adalah pendekatan sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas produk, layanan, dan proses dalam suatu organisasi. Manajemen mutu terpadu memiliki beberapa komponen utama. Yang pertama itu fokus pada pelanggan, yang dimana di sini kualitas itu ditentukan berdasarkan kebutuhan dan harapan pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal. Yang kedua, keterlibatan total, yang dimana di sini juga itu semua anggota organisasi dari tingkat tertinggi hingga terendah harus terlibat dalam upaya perbaikan kualitas. Selanjutnya, komponen yang ketiga, pendekatan proses. Semua aktivitas dipandang sebagai proses yang harus dikelola dan ditingkatkan secara terus-menerus untuk mencapai hasil yang lebih baik. Selanjutnya, komponen pendekatan sistem, yang dimana di komponen ini organisasi dipandang sebagai kumpulan proses yang saling terkait dan keberhasilan dicapai melalui koordinasi yang baik antar proses tersebut. Selanjutnya, perbaikan berkelanjutan. Ada komitmen untuk terus meningkatkan proses, produk, dan layanan secara berkelanjutan. Oke, yang selanjutnya, komponen selanjutnya itu pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Yang dimana di sini itu keputusan dibuat berdasarkan data dan analisis yang tepat untuk menghindari spekulasi atau asumsi yang tidak terbukti. Selanjutnya, komunikasi yang efektif. Komunikasi yang baik dan jelas di seluruh tingkatan organisasi sangat penting untuk mengimplementasikan total quality management secara sukses. Dan yang terakhir adalah kemitraan dengan pemasok, yang dimana itu di sini hubungan yang erat dengan pemasok untuk memastikan bahwa semua bahan baku dan komponen memenuhi standar kualitas yang diperlukan. Baik, untuk materi yang ketiga, yakni mengenai tentang manajemen peningkatan mutu dan manajemen konflik. Langsung saja masuk ke materi yang ketujuh tentang manajemen peningkatan mutu. Apa itu manajemen peningkatan mutu? Manajemen peningkatan mutu adalah pendekatan sistematik untuk
bagaimana caranya mengidentifikasi, merancang, dan menerapkan strategi dan proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja dalam berorganisasi. Dan tujuan peningkatan manajemen mutu sendiri itu yakni agar bisa meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menyediakan produk dan layanan yang memenuhi atau melebihi ekspektasi mereka. Dan selanjutnya itu agar meningkatkan efisiensi operasional dan dengan mengurangi pemborosan biaya dan variabilitas. Dan yang terakhir ini tujuan dari manajemen mutu yakni menciptakan budaya perbaikan berkelanjutan di seluruh organisasi. Adapun komponen utamanya, yang pertama itu perencanaan mutu. Perencanaan mutu sendiri adalah mengidentifikasi kebutuhan dan harapan pelanggan dengan menetapkan standar kualitas dan merencanakan proses untuk mencapai standar tersebut. Yang kedua, pengendalian mutu, yakni mengawasi dan mengontrol proses untuk memastikan bahwa produk atau layanan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Dan yang ketiga atau yang terakhir ini peningkatan mutu, yaitu menggunakan alat dan teknik untuk meningkatkan proses dan hasil secara berkelanjutan, termasuk ke dalam manajemen proyek, Six Sigma, dan Total Quality Management. Dan yang terakhir dari teknik manajemen peningkatan mutu, yakni teknik dan metodenya sendiri. Di dalam teknik dan metodenya itu terdapat 3 poin. Yang pertama, Total Quality Management, yakni pendekatan yang mengutamakan perbaikan kualitas di seluruh aspek organisasi. Yang kedua, mengurangi cacat dan variabilitas dalam proses. Dan yang terakhir itu Kaizen, yaitu filosofi peningkatan berkelanjutan yang melibatkan semua anggota organisasi dalam upaya perbaikan. Baiklah, selanjutnya masuk ke materi yang terakhir atau yang ke-8, yakni manajemen konflik. Apa itu manajemen konflik? Perlu kita ketahui bahwa manajemen konflik adalah proses yang melibatkan identifikasi dan penanganan konflik secara konstruktif demi untuk mencapai solusi yang memuaskan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Dan tujuan manajemen konflik itu sendiri adalah untuk mengurangi dampak negatif dari konflik dan memaksimalkan kemungkinan hasil yang positif. Dan perlu kita ketahui beberapa pendekatan dalam manajemen konflik, yaitu yang pertama, menghindari konflik dengan tidak menghadapi atau mengabaikan situasi konflik itu sendiri. Yang kedua itu mengakomodasi. Jadi kita mengakomodasi untuk menyelesaikan konflik dengan mengutamakan kepentingan pihak lain. Yang ketiga itu bersaing mencari kemenangan atau keuntungan dalam konflik dengan cara yang tegas dan seringkali mengorbankan kepentingan pihak lain. Yang keempat ini berkompromi, yakni bagaimana cara kita mencari solusi yang sebagian memuaskan kedua belah pihak dengan menemukan titik tengahnya. Dan yang terakhir ini tentang kolaborasi, bagaimana kita mencari solusi yang memuaskan semua pihak melalui diskusi dan kerjasama. Demikianlah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Untuk sesi selanjutnya, yakni sesi Q&A atau tanya jawab. Waktu dan tempat kami persilakan kepada teman-teman